Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang CSS dan khususnya kita mau ngelanjutin tentang CSS Grid. Video CSS Grid ini dibagi tiga buat teman-teman yang baru join dan belum tahu. Jadi CSS Grid ini aku bagi menjadi 3 video dan video kali ini merupakan video yang terakhir yang kita bahas. Yaitu kalau kita boleh review ulang, aku bagi jadi 3, yaitu yang pertama, video pertama itu pengenalan doang, terus yang kedua video penjelasan tentang atribut yang bisa kita pakai di parent atau container, dan di video ketiga ini kita ngebahas atribut yang bisa kita pakai di child atau itemnya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri, grid column start, grid column end, grid row start, grid row end, grid area, justify self, dan align self. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja ya. Sebelumnya ini anggap aja rapi ya teman-teman garisnya. Jadi ini buat bantuan kita. Jadi kerjaan kita ini, karena kita mau fokus di atribut pada child atau pada item aja, jadi ini nggak kita bahas lagi kan. Yang kita mau kerjain, parent kita grid kontainernya berbentuk grid begini nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom dan 1, 2, 3, 4, ada 4 row atau 4 baris, dimana ukurannya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ini 120 px, 280 px, dan lain-lain. Yang terakhir auto. Sedangkan yang row 120 px, 200 px, dan lain-lain yang terakhir auto juga. Nah, jadi kita punya kontainer kayak gini dan kita fokus di bagian sini aja, atribut yang bisa kita implementasikan pada child. Oke. Aku udah punya satu file namanya css3.html. Di dalamnya ada style body margin 0 biar di tepi-tepinya nggak ada jarak. Terus aku bikin dulu container kayak biasa, display pasti grid. Terus aku mau bikin headnya ini dia full satu layar 100 VH. Terus aku mau background color warna sky blue, save, dan kita taruh kelasnya di sini. Save dan kita refresh. Nah, udah jadi. Terus ini udah jadi display grid, tapi kita belum bikin kolomnya, kita belum bikin kolom kayak gini. Nah, PR kita bikin kolom kayak gini nih, kolom sama row, bentuknya kayak begini. Oke, langsung aja. Kalau teman-teman lupa gimana cara bikinnya, teman-teman boleh nonton di video sebelumnya dulu tentang apa, aku lupa namanya, tentang atribut pada parent atau kontainer di video sebelumnya pokoknya. Oke, langsung aja. Aku mau bikin dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Berarti di sini create template columns ada 6 kan. Yang pertama 120 px, terus yang kedua 280 px, yang ketiga 150 px, yang keempat 80 px, yang kelima 200 px, terus auto. Ini ya berurut ya teman-teman, 120, 280, 150, 80, 200 auto. Ini berurut ke kanan. Terus kita udah kolom, kita sekarang bikin yang grid template rows, dimana nilainya 120 px, 200 px, 50 px, dan auto. Jadi ada 4 baris, dimana ukurannya 120, 250 auto nih, 120, 250 auto. Oke, untuk kontainer atau parentnya kita udah selesai. Sekarang kita mau bikin itemnya. Nah, untuk itemnya aku bakal bikin kayak begini, nama kelasnya item 1, begini aja. Nah, sekarang kita mau ngebahas grid column start. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai praktek, aku mau ngasih deskripsi sedikit.
Arti dari grid column start ini adalah child ini diletakkan mulai dari kolom yang mana, dia di startnya mulai kolom mana gitu. Terus grid column n, dia berakhir di mana, tapi kalau untuk n ini dia nggak termasuk yang kita sebut. Misalnya grid column start dia mulai di kolom 1, ini kolom 1, dan bentar, grid column n dia berakhir di kolom nomor 3 misalnya. Jadi kan ini kolom 1 start, kolom 2 mulai, kolom 2 mulai, kolom 3. Tapi syaratnya kan kalau kolom n itu nggak dihitung yang ketiga, berarti dia sampai sini doang. Jadi sepanjang ini kolom yang pertama. Teman-teman bingung? Oke, langsung aja kita prakteknya biar nggak bingung. Sekarang kita aku mau bikin background colornya warna putih aja biar kelihatan. Terus kita implementasi deh grid apa tadi, lupa aku keywordnya. Grid column start. Kita mulai mau dari mana nih enakan? Dari 1 ya, 1 aja. 1. Terus temennya apa? Grid column n. Kita tadi bilang ketiga kan, 1 2 3 nggak mau masuk hitungan, jadinya 1 2. Jadi aku kasih 3, lihat ya hasilnya. Refresh. Sebentar, kita belum implementasi. Kasih item 1, save. Aku kasih, oke udah gitu aja, refresh. Nah jadi dia teman-teman, ini sebenarnya menempati 1 2 kolom. Nggak percaya, kita bikin item yang kedua. Item 2, background color aku kasih black. Terus grid column start aku kasih 3. Grid column n aku kasih dia berapa yang terakhir, sebentar, 1 2 3 4 5 6 aku fullin, jadi 6. Save dan kita refresh. Oh iya, lupa, kita belum implementasi lagi item 2. Save, refresh. Nah, karena sebentar item background color 1 2 3 4 5 6, berarti aku salah. 1 2 3 4 5 6, aku harusnya kasih 7. Coba save, refresh. Nah, kenapa bisa tadi pendek ya? Karena ukurannya kecil teman-teman. Mulai dari tadi kan sebelumnya 6 nih. Kok pendek begini ya? Karena lihat aja, kita mulai dari grid kolom startnya 3, hitung nih ya, 1 2 3 cuman 150 px sampai 6, 3 4 5 6. Ingat 6 nggak masuk hitungan, jadi mundur, jadi cuman segini nih ukurannya, makanya kecil tampilannya cuman segini. Terus ketika kita kasih 7, maka dia mulai dari 3 sampai 7. Kita hitung ulang, 1 2 3, berarti dia mulai dari sini sampai 7, 3 4 5 6 7 nggak ada, jadi full tuh. Makanya jadinya ketika kita ubah jadi grid kolom N7, kita refresh, nah dia full. Sebentar teman-teman, aku kasih ini ya, kolom gap 10 px, terus row gap 10 px. Nah ini aku kasih jarak biar kelihatan. Refresh tuh. Oke, kalau nggak percaya kita ulangin lagi. Ini aku balikin jadi 6, save, refresh. Nah kalau teman-teman lihat ya, sebentar, ini mulai dari 3 sampai sebelum 6. 1 2 3 mulai dari sini, 4 5 6. Sebelum 6 berarti di sini. Sekarang kalau kita kasih lagi 1 di sini ya, item 3, kelas item 3, kita kasih background color green, grid column start, kita start dari 1 2 3 4 5.
6. Kita mulai dari 6. Terus grid kolom N sampai 7. Save. Kita implementasi dulu item 3. Save, refresh. Maka seharusnya dia bakal penuh. Karena apa? Karena dia mulai dari 6 berakhir di 7. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia mulai dari sini. Dan berakhirnya di 7. Kita nggak punya 7. Jadi cukup sampai sini aja. Makanya jadi penuh. Dia ada berapa? Totalnya 3 item. Mulainya 1 sampai 3. 1, 2. Sini doang ukurannya. Terus mana lagi? 3, 6. 1, 2, 3 mulai dari sini. 4, 5, 6 sampai sini doang. Yang terakhir 6 sampai 7 cuman 1. Nah, untuk penghitungannya biar teman-teman nggak percaya gitu kan, biar percaya klik kanan inspect. Nah, kita muncul, ini klik dulu. Nih muncul nih. Nah, kita lihat. Aku bikin tadi yang pertama warna putih ini, item 1 ini kan mulai dari 1 sampai kolom yang ketiga. Kita hitung 1, 2, 3. Ini nggak masuk ke hitungan yang ketiga, berarti cuman 120 tambah 280. Berapa nih? 300, 400 px. Nah, kita lihat berapa ukurannya. Ini klik kanan inspect. Nah, ini udah diarahin. Arahin aja teman-teman. Arahin kursor ke sini. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Sebelah kiri 410 kali 120 berarti lebarnya 410. Kok 410 sedangkan ini ditambah 120 tambah 280 sama dengan 400. Kenapa jadinya 410? Karena dihitung nih. Kita kan kasih kolom gap. Nih, 10 px. Jadi 400 ditambah 10 sama dengan 410. Tuh, teman-teman bisa lihat ya di sini nih. 410. Terus selanjutnya buat pembuktian yang kedua. Kolom start 3 sampai kolom N 6. Kita hitung 1, 2, 3 mulai dari sini 150 px sampai 6. 3, 4, 5, 6. Auto ini nggak kehitung. Jadi cuman sampai sini. Kita tambahin lagi. 150 tambah 80 tambah 200 sama dengan berapa ini? 350 tambah 80 430. Kita lihat. Klik kanan inspect, diarahin nih warna biru. Kita lihat nih sebelah kiri 450. Benar nggak 450? Kita hitung tadi berapa ya? Kok aku lupa. Sebentar, hitung ulang. 150 tambah 200, 350 tambah 80, 430. Sedangkan ini 450. Kenapa? Ya hitung. Di sini ada gap, di sini ada gap. Kita lihat settingnya berapa gapnya. Kolom gap 10. Di sini ada 1 gap, ada 2 gap. Berarti 20 gap kan. Tambah lagi ada jarak nih dari sini. Jadi 1 gap, 2 gap, 3 gap. 3 kali 10 sama dengan 30. Terus yang kita hitung tadi 400, aku bingung jadinya ngitungnya. Ulang. 200, 350, 430 di sini. 450 kurang 20. Ini deng salah. 1 gap, 2 gap. 2 kali 10 px sama dengan 20. 430 ditambah 20 px jadilah 450 px. Terus gimana yang dengan yang auto? Auto ini kita kan nggak set, jadi dia terserah dia mau ngasih berapa px di sini kan. Kalau auto, kalau teman-teman ingat di video sebelumnya, auto bakal otomatis menuhin kolomnya kalau di kolom auto dan barisnya kalau di baris auto. Nah begitu ya teman-teman intinya tentang kolom gap. Emang harus agak bingung sih, harus diperhatiin benar-benar tentang si CSS Grid ini. Kalau misalnya teman-teman nggak ngerti boleh nanya, komen aja di bawah. Oke, kita udah selesai tentang
grid column start. Sekarang kita mau ngebahas grid column kita udah ngebahas grid column start dan grid column end. Sekarang kita ngebahas grid row start. Nah, gimana dengan grid row start? Sama sih kayak column start. Kalau kolom itu hitungannya mulai dari mana, kolomnya dimulai. Kalau untuk row mulai dari mana, barisnya dimulai. Nah, jadi sekarang kita kasih yang item 1 ya. Lihat item 1 ini warnanya warna putih. Aku bakal ngasih item 1 ini grid row start. Kita mulai dari ini kan karena kita nggak set grid row startnya tadi sebentar. Nah, ini kan cuman sampai grid kolom end doang, nggak ada grid row start. Nah, karena kita nggak set grid kolom row start, jadi dia bakal default aja mulai dari 1. Kalau kita coba set grid row start dan kita kasih nih mulai dari mana, misalnya mulai dari 2. Nah, kita lihat baris 1, baris 2. Nah, seharusnya di sini kan, bukan di sini lagi. Kalau yang sekarang kan di atas nih baris 1. Kalau kita set ini grid row start 2, maka dia seharusnya bukan di sini lagi, tapi turun jadi baris kedua. Oke, nggak percaya, kita buktikan langsung, refresh tuh. Dia mulai dari baris kedua. Tuh, 1, 2. Jadi ini kosong. Jadi gitu teman-teman, dengan grid column start kita bisa dengan grid row start kita bisa nentuin mulai dari baris mana kita naruh item dari grid CSS grid itu. Oke, jelas ya tentang row start, cuman istilahnya cuman ngasih tahu cell ini kita mau mulai dari baris yang nomor berapa. Selanjutnya kita punya grid row end. Sama kayak column start, row end ini nentuin baris di mana bakal berakhir. Nah, kita set coba ya. Ingat sama kayak column end, kalau column end ini kan misalnya 3, berarti 3 ini nggak dihitung, maka sebelumnya grid column end sama dengan 2 artinya. Jadi ini juga sebenarnya teman-teman. Jadi aku mau gini aja. Aku mau row end-nya ini di 1, 2, 3, 4, di 4. Seharusnya ini nggak full kan, kalau 4 seharusnya full. Jadi dia bakal cuman sampai sini doang. Kita lihat pembuktiannya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 nggak masuk hitungan. Save. Refresh. Tuh, nggak masuk hitungan. Cuman nambah dikit doang. 50 px. Sekarang coba kita set 5. Grid row end 5. Kita hitung lagi. 1, 2. Dia mulai dari 2 baris kedua dan berakhir di baris 5. 2, 3, 4, 5. 5 nggak ada, berarti cuman sampai sini full, maka dia bakal full. Lihat ya, refresh tuh. Jadi dia nempatin ini. Kita baca ulang. Item 1 bakal mulai dari baris kedua di mana baris kedua itu di sini dan berakhir sebelum baris kelima. 2, 3, 4, 5 sebelum baris kelima, di mana nggak ada di sini, maka dia naik ke sini ke 4, maka full dia. Jadilah seperti ini. Terus coba dengan yang ketiga ya, item nomor 2 ini black. Kita set grid row start, kita mulai dari 1, jadi dia bakal tetap di sini seharusnya. Refresh. End-nya mau di mana? Grid row end bakal sebentar, 1, 2, 3, 4. Aku kasih row end 4, berarti dia bakal berhenti di sini. 1, 2, 3, 4 di sini. Kita lihat ya. Refresh tuh, di sini nggak full karena yang full ini milik yang terakhir, dimana nilainya itu auto. Oke teman-teman, jelas ya tentang grid row end dan grid row start. Tapi ada satu yang perlu teman-teman ketahui. Apa itu? Kayak begini. Aku komenin aja item 1 sama item item 2 sama item 3 aku komenin, jadi cuman punya ada item 1. Nah teman-teman,
Aku mau ngubah item 1 ini kolom start. Sebentar, hitung dulu. 1 2 3 4 5 6, berarti kolom start 1 sampai 6, terus grow startnya 1 aja sampai 1 2 3 4 save, refresh. Nah, hasilnya begini teman-teman. Di sini nggak nempatin, yang terakhir di sini nggak nempatin. Mulai kolomnya 1 sampai sebelum 6. 1 2 3 4 5 6. Sebelum 6 di sini, berarti dia nyisain auto doang. Hasilnya kayak begini. Terus row startnya 1 sampai sebelum 4. 1 2 3 4 nggak termasuk, berarti sini susahin auto doang. Hasilnya kayak begini. Nah, ini masih bisa ya teman-teman. Tapi yang nggak bisa begini. Kalau teman-teman set ini kan cuman sampai sini doang. Kalau teman-teman set full, dimana teman-teman nambah satu lagi grid row N7, maka seharusnya kan jadinya ini sampai sini full, dan ini baris kedua kan. Sorry, ini baris ketiga maksudnya. 1 2 3. Jadi ini baris ketiga, ininya full segini jadinya. Aku liatin aja. Print screen. Nah, kalau ini kan sekarang kayak begini. Nah, kita mau ngubah, nggak bisa lagi. Set ininya jadi full. Apakah bisa? Kita lihat. Refresh. Nah, ini bisa teman-teman. Jadi full dia. Kalau misalnya kita row N-nya maksimalin, di mana nilainya 5. Save, refresh. Tuh. Jadi kita bisa ngeset full juga semuanya, di set begini. Jadi begitulah intinya teman-teman tentang mana dia, grid row start dan grid row end. Jadi intinya yang perlu teman-teman ingat, grid column start artinya dimana kita mau meletakkan item itu mulai dari kolom nomor berapa. Terus grid column end dimana kita mau mengakhiri nempelin item itu, tapi yang disebut ini misalnya 6. Nah, 6 ini nggak termasuk, dia bakal berhenti di 5, cuman sampai nempelin grid itemnya di kolom nomor 5 doang. 6 nggak termasuk. Terus grid row start sama kayak kolom, tapi bedanya row ini dia mulai dari baris mana, dan grid row end sama kayak kolom n, dia berakhir di baris nomor berapa. Dan misalnya ini 5 nggak termasuk, cuman sampai 4 doang. Lanjut, kita ngebahas tentang grid area. Sebenarnya grid area ini udah aku bahas sebelumnya nih di video atribut pada parent. Pas kita ngebahas mana dia, grid template areas, kita pakai juga grid area untuk menempati grid template area yang udah kita setting di parentnya. Nah, kalau teman-teman lupa, teman-teman boleh nonton ulang lagi di video sebelumnya, yaitu CSS grid atribut pada parent atau kontainernya. Oke, jadi aku skip aja karena bakal makan banyak waktu kalau dibahas lagi. Terus selanjutnya justify self sama align self. Ini sama aja kayak justify self sama align self yang kayak biasanya, dia bakal ngurutin atau menyusun diri dia sendiri sebagai objek. Jadi cara cepat kayak begini. Aku bakal ngapus ini. Semuanya aku hapus. Aku sisain kontainer doang. Save dan refresh, hasilnya kayak begini. Oke, udah kosong. Sekarang ini juga aku hapus, save, kosong. Terus aku bakal kasih item 1, dimana aku mau ngasih background colornya warna putih aja deh, putih. Terus aku mau ngasih dia grid kolom start, dia kolom kedua. Terus grid kolom n, dia grid ke 5. Save,
implementasi item 1, save, refresh. Oke, dari di sini karena nggak kelihatan, aku bakal mulai dari grid row start kedua. Save, dia bakal turun ke bawah baris kedua. Oke, sekarang aku mau implementasi ini justify self sama align self. Kayak biasa, justify self itu artinya menyusun objek berdasarkan sumbu X, dimana nilainya ada start, ada end, ada center, ada stretch, dimana nilai defaultnya adalah stretch. Coba kita save dan kita refresh, nggak ada perubahan karena nilai defaultnya stretch. Kita ubah jadi start, dia bakal mepet. Sebentar, aku bakal kasih teks di sini biar kelihatan. Refresh. Nah, jadi dia bakal start di satu doang. Ulang ya, stretch sebagai defaultnya. Save, refresh, dia kayak begini, bakal ditarik. Terus kalau aku ganti jadi start, dia bakal ditempelin di awalnya. Kalau aku ganti end, dia bakal ditempelin di akhirnya. Aku ganti center, dia ditempelin di tengah. Kayak begitu. Sama kalau align self, align self nilainya sama, defaultnya stretch. Nah, dia berdasarkan sumbu Y stretch nih, ditarik sampai ke bawah. Kalau kita pakai start, dia bakal di atas nih, tuh cuman segini doang. Kita pakai end, save, refresh, dia di bawah. Kita pakai center, dia di tengah. Jadi sama aja align self sama sama aja align sama justify di mana-mana. Oke teman-teman, begitu aja pembahasannya tentang atribut yang bisa kita pakai pada child atau item di CSS Grid. Semoga teman-teman ngerti. Sekali lagi, kalau grid ini pakai grid, kita harus mengimajinasikan kontainernya bentuknya kayak mana dan item-itemnya ditempelnya di mana aja. Kita harus mengimajinasikan dan harus paham betul apa itu kolom, apa itu row. Begitu ya teman-teman, semoga teman-teman ngerti. Emang agak susah, tapi berjuanglah. Oke, makasih teman-teman udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.